Sunda Wiwitan, Sunda, adalah ajaran dengan unsur monoteisme purba, yang memiliki konsep di atas para pangersa, dan Hyang dalam panteonnya terdapat Dewa Tunggal tertinggi Maha Kuasa yang tak berwujud, yang disebut Sang Hyang Kersa yang setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran ini juga disebut-sebut sebagai kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam, dan arwah leluhur yang bersatu dengan alam, yang dianut oleh masyarakat asli suku Sunda. Kata Hyang dalam aksara Sunda merupakan Sang Hyang Kersa. Kembang cakra merupakan simbol Sunda Wiwitan. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti orang Kanekes di Kabupaten Lebak, Banten, dan sebagian kecil orang Cipta Gelar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, sebuah kitab yang berasal dari zaman Kerajaan Sunda, yang berisi ajaran keagamaan, dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Keropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan Kokolot, tetua Kampung Cikesik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya, kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan sampai pada Islam. Dalam carita Parahyangan, kepercayaan ini disebut sebagai ajaran Jati Sunda. Kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Kersa, yang Maha Kuasa, atau Nungersaken, yang menghendaki. Dia juga disebut sebagai Batara Tunggal, Tuhan Yang Maha Esa, Batara Jagat, penguasa alam, dan Batara Sedaniskala, yang gaib. Dia bersemayam di Buana Nyungcung. Semua dewa dalam konsep Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa, Indra, Yama, dan lain-lain, tunduk kepada Batara Sedaniskala. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Buana Nyungcung, tempat bersemayam Sang Hyang Kersa, yang letaknya paling atas. Buana Pancatengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, letaknya di tengah. Buana Larang, neraka, letaknya paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Pancatengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang, atau, menurut Keropak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggal Nyi Pohaci Sang Hyang Asri dan Sunan Ampul. Sang Hyang Kersa menurunkan 7 batara di Sasaka Pusaka Buana. Salah satu dari 7 batara itu adalah Batara Cikal, paling tua yang dianggap sebagai leluhur orang Kanekes. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian Nurun Keun, menurunkan, batara ini bukan melahirkan tetapi mengadakan atau menciptakan. Paham atau ajaran dari suatu agama, senantiasa mengandung unsur-unsur yang tersurat dan yang tersirat. Unsur yang tersurat adalah apa yang secara jelas dinyatakan sebagai pola hidup yang harus dijalani. Sedangkan yang tersirat adalah pemahaman yang komprehensif atas ajaran tersebut. Ajaran Sunda Wiwitan pada dasarnya berangkat dari 2 prinsip, yaitu cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara ciri manusia adalah unsur-unsur dasar yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada 5 unsur yang termasuk di dalamnya. Welas asih, cinta kasih, undak usuk, tatanan dalam kekeluargaan. Tata krama, tatanan perilaku, budi bahasa dan budaya. Wiwaha Yuda Narada, sifat dasar manusia yang selalu memerangi segala sesuatu sebelum melakukannya. Kalau satu saja cara ciri manusia yang lain tidak sesuai dengan hal tersebut, maka manusia pasti tidak akan melakukannya. Prinsip yang kedua adalah cara ciri bangsa. Secara universal, semua manusia memang mempunyai kesamaan di dalam hal cara ciri manusia. Namun, ada hal-hal tertentu yang membedakan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, perbedaan-perbedaan antar manusia tersebut didasarkan pada cara ciri bangsa yang terdiri dari rupa,
Adat, bahasa, aksara, budaya, kedua prinsip ini tidak secara pasti tersurat di dalam kitab Sunda Wiwitan, yang bernama Siksa Kanda Engkaresian. Namun, secara mendasar, manusia sebenarnya justru menjalani hidupnya dari apa yang tersirat. Apa yang tersurat akan selalu dapat dibaca dan dihafalkan. Hal tersebut tidak memberi jaminan bahwa manusia akan menjalani hidupnya dari apa yang tersurat itu. Justru, apa yang tersiratlah yang bisa menjadi penuntun manusia di dalam kehidupan. Awalnya, Sunda Wiwitan tidak mengajarkan banyak tabu kepada para pemeluknya. Tabu utama yang diajarkan di dalam agama Sunda ini hanya ada dua. Yang tidak disenangi orang lain dan yang membahayakan orang lain. Atau yang bisa membahayakan diri sendiri. Akan tetapi karena perkembangannya, untuk menghormati tempat suci dan keramat, kabuyutan, yang disebut Sasaka Pusaka Buana dan Sasaka Domas, serta menaati serangkaian aturan mengenai tradisi bercocok tanam dan panen. Maka ajaran Sunda Wiwitan mengenal banyak larangan dan tabu. Dalam bahasa orang Kanekes disebut buyut, paling banyak diamalkan oleh mereka yang tinggal di kawasan inti atau paling suci. Mereka dikenal sebagai orang Baduy dalam. Dalam ajaran Sunda Wiwitan, penyampaian doa dilakukan melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian. Tradisi ini dapat dilihat dari upacara, syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun. Yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama perayaan Seren Tahun. Di berbagai tempat di Jawa Barat, Seren Tahun selalu berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan orang. Perayaan Seren Tahun dapat ditemukan di beberapa desa seperti di Sindang Barang, Kabupaten Bogor, Kanekes, Lebak, Banten, Ciptagelar, Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya, dan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan sendiri, merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh budaya Sunda. Mereka yang ikut merayakan Seren Tahun ini datang dari berbagai penjuru negeri. Meskipun sudah terjadi inkulturasi dan banyak orang Sunda yang memeluk agama-agama di luar Sunda Wiwitan. Paham dan adat yang telah diajarkan oleh agama ini masih tetap dijadikan penuntun di dalam kehidupan orang-orang Sunda. Secara budaya, orang Sunda belum meninggalkan agama Sunda ini. Tempat suci atau tempat pemujaan yang dianggap sakral atau keramat dalam agama Sunda Wiwitan adalah pamunjungan atau disebut kabuyutan. Pamunjungan merupakan punden berundak yang biasanya terdapat di bukit dan di pamunjungan ini biasanya terdapat menhir, arca, batu cengkuk, batu mangkuk, batu pipih, dan lain-lain. Pamunjungan atau kabuyutan banyak sekali di Tatar Sunda, seperti Balai Pamujan Genter Bumi, Situs Cengkuk, Gunung Padang, Kabuyutan Galunggung, Situs Kawali, dan lain-lain. Di kota Bogor sendiri sebagai pusat Nagara Sunda dan Pakuan Pajajaran. Dahulu terdapat banyak pamunjungan, beberapa diantaranya adalah Pamunjungan Rancamaya, nama dahulunya adalah Pamunjungan Sang Hyang Padungkukan, yang disebut Bukit Badigul. Namun sayang saat ini pamunjungan tersebut sudah tidak ada lagi karena digantikan oleh lapangan golf. Pada masanya pamunjungan yang paling besar dan mewah adalah Pamunjungan Kihara Hyang yang berlokasi di Lowong Songgong. Atau Balai Pamunjungan Mandala Parakan Jati, yang saat ini lokasinya digunakan sebagai kampung budaya Sindang Barang. Dengan banyaknya pamunjungan atau kabuyutan tersebut di Tatar Sunda, ini membuktikan bahwa agama yang dianut atau agama mayoritas orang Sunda dahulu adalah agama Jati Sunda atau Sunda Wiwitan. Ini adalah jawaban kenapa di Sunda sangat jarang sekali diketemukan candi. Namun begitu, Hindu dan Buddha berkembang baik di Sunda, bahkan Raja Salaka Nagara juga Tarumanagara adalah seorang Hindu yang taat. Candi Hindu yang ditemukan di Tatar Sunda adalah Candi Cangkuang, yang merupakan candi Hindu pemujaan Siwa, dan Percandian Batu Jaya di Karawang yang merupakan kompleks bangunan.